Di cerita kali ini, gue mau ngebahas salah satu tragedi paling fatal dalam dunia penerbangan yang terjadi akibat kelalaian pilot karena membiarkan anaknya yang masih berusia 15 tahun duduk di kursi pilot dan memegang kendali pesawat. Oke, langsung aja mari kita ungkap awal mula tragedi ini. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1994. Pesawat Airbus A310 dengan nomor penerbangan Aeroflot 593 sedang melayani rute penerbangan dari Moskow menuju Hong Kong. Pilot yang bertugas pada saat itu adalah Yaroslav Kudrynsky dan juga Andrei Danilov sebagai co-pilot. Pada awalnya, penerbangan itu berjalan dengan normal, cuaca tenang dan tidak ada gangguan teknis. Namun beberapa jam setelah penerbangan berlangsung, pilot mengajak kedua anaknya untuk masuk ke dalam kokpit dalam rangka memperkenalkan dunia penerbangan. Nah, di dalam kokpit, anak-anaknya tuh bukan cuma ngeliat doang, tapi mereka juga duduk di kursi kemudi dan menyentuh kontrol pesawat. Awalnya sang pilot berpikir kalau pesawat itu berada di kondisi aman karena sedang terbang dalam mode autopilot. Saat duduk di kursi pilot, anaknya memegang tuas kendali dan memutarnya ke arah kanan, seolah ingin mencoba membelokkan pesawat. Gerakan itu dilakukan terus-menerus selama beberapa puluh detik, yang mana tekanan ini akhirnya dibaca oleh sistem pesawat sebagai perintah manual. Di sini, sistem pesawat mengira kalau pilot sedang mengendalikan secara manual. Autopilot pun terlepas pada bagian kemiringan sayap, tanpa disadari oleh siapapun yang di dalam kokpit. Ada satu titik yang menurut gue menjadi bagian fatal, yang mana pada saat itu tidak ada tanda peringatan suara yang jelas. Yang ada hanya lampu indikator kecil di panel instrumen, yang tentu saja luput dari perhatian kru. Sementara itu, kapten dan co-pilot masih asik berbincang di dalam kokpit. Mereka nggak sadar kalau pesawat mereka mulai miring ke kanan secara perlahan. Kemiringan itu terus bertambah, hingga akhirnya anaknya yang satu lagi menyadari keanehan tersebut, dan lalu melaporkan kepada ayahnya. Saat itulah kapten menoleh ke panel instrumen, dan langsung tersadar kalau pesawat tersebut sudah miring cukup tajam dan mulai kehilangan kendali. Dalam hitungan detik, situasi di kokpit berubah menjadi kacau. Dikatakan, kemiringannya pada saat itu sudah mendekati 45 derajat. Gaya G di dalam kokpit meningkat secara drastis, yang mana hal ini membuat tubuh terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Sang pilot pada saat itu mencoba untuk kembali ke kursinya, tapi tubuhnya seperti tertekan ke lantai. Dalam kondisi itu, ia hanya bisa berteriak lalu memberi instruksi kepada co-pilot untuk membalikan pesawat. Co-pilot pun segera menarik kontrol untuk menghentikan kemiringan. Namun tarikan yang dia lakukan terlalu keras, sehingga hidung pesawat terlalu dongak tajam ke atas. Dan seketika, pesawat itu turun drastis. Pesawat masuk kondisi stall, lalu berputar di udara. Putaran itu terjadi berulang kali. Setelah beberapa upaya, co-pilot akhirnya berhasil menghentikan putaran dan mengembalikan kendali pesawat. Pesawat itu secara perlahan kembali stabil. Namun pada saat kru fokus menstabilkan pesawat, mereka tidak menyadari satu hal penting. Ketinggian pesawat kini terlalu rendah. Di sini terlihat jelas medan pegunungan yang sudah terlalu dekat dengan pesawat, dan waktu yang tersisa tidak cukup untuk melakukan manuver penyelamatan. Dalam hitungan detik, pesawat pun akhirnya menghantam lereng pegunungan. Pesawat hancur seketika. Seluruh penumpang dan kru di dalamnya dinyatakan tewas di tempat. Tragedi Aeroflot 593 kemudian menjadi pelajaran besar dalam dunia penerbangan. Di ketinggian puluhan ribu kaki, ruang kemudi bukan tempat bermain atau ajang pamer. Di sanalah ratusan nyawa bergantung setiap detiknya. Dan itulah dia tragedi Aeroflot 593. Buat kalian yang mau request konten,
Bisa tulis di kolom komentar atau juga kirim DM melalui Instagram kita, @marikitaungkap. Jadi segitu aja dari gua. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian informasi. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.